China dan Kuba diduga diam-diam menjalin kerjasama intelijen dengan membangun fasilitas penyadapan elektronik di Kuba yang hanya berjarak 160 km dari Florida, Amerika Serikat. Dengan instalasi mata-mata semacam ini, China akan bisa mengumpulkan komunikasi elektronik AS dari jarak dekat, terutama informasi dari pangkalan militer AS sekaligus memantau lalu lintas kapal. Dengan kesepakatan ini pula, China akan bisa melaksanakan operasi intelijensinya, termasuk surat elektronik, panggilan telepon, dan transmisi satelit. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan pada Sabtu 10 Juni yang mengatakan China telah mengoperasikan unit intelijen di Kuba selama beberapa tahun terakhir dan meningkatkan operasi tersebut di tahun 2019 untuk memperkuat kehadirannya di Pulau Karibia itu. Seorang pejabat pemerintah AS yang tak disebutkan namanya mengkonfirmasi keberadaan intelijen China di Kuba dan menyebut bahwa hal ini didokumentasikan dengan baik dalam catatan intelijen yang dimiliki. Media AS sebelumnya telah melaporkan tentang rencana Beijing untuk mendirikan pangkalan mata-mata di Kuba yang menimbulkan kekhawatiran karena pulau itu berdekatan dengan pantai Amerika. Ketika Presiden Joe Biden mulai menjabat di Januari 2021, pemerintah baru diinformasikan tentang sejumlah upaya sensitif dari China di seluruh dunia untuk memperluas infrastruktur logistik, pangkalan, dan kegiatan intelijen mereka secara global. Pemerintah Kuba menyangkal keberadaan pangkalan mata-mata China di wilayahnya. Wakil Menteri Luar Negeri Kuba, Carlos Fernandez de Casio, mengecam spekulasi yang terus berlanjut dan dipublikasikan oleh beberapa media tanpa komunikasi minimal serta tanpa memberikan data atau bukti yang mendukung klaim tersebut. Perkembangan ini terjadi saat pemimpin China Xi Jinping mendorong perluasan kehadiran keamanan China di seluruh dunia dengan cepat. China bahkan telah mengeluarkan peringatan kepada AS pada Jumat 9 Juni agar tidak mencampuri urusan dalam negeri Kuba sebagai tanggapan atas laporan media tentang rencana mendirikan pangkalan di pulau itu. Ketika ditanya tentang rencana tersebut dalam sebuah jumpa pers reguler, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengaku tidak mengetahui situasinya namun tetap mengkritik kebijakan AS di Kuba. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara AS dan China dalam hal keamanan dan kehadiran di wilayah strategis seperti Kuba. Awalnya muncul dalam harian Wall Street Journal yang menyatakan China dan Kuba telah menyepakati perjanjian rahasia untuk mendirikan fasilitas penyadapan elektronik China di Pulau Karibia. Fasilitas ini diyakini dapat memantau komunikasi di seluruh bagian tenggara Amerika Serikat, termasuk markas Komando Pusat dan Selatan AS yang terletak di negara bagian Florida. Menurut laporan itu, China sepakat membayar Kuba beberapa miliar dolar sebagai imbalan untuk kesepakatan tersebut. Namun, Pentagon enggan mengkonfirmasi atau menyangkal kebenaran laporan itu. Ketegangan antara Washington dan Beijing semakin meningkat, terutama dalam konteks dukungan AS terhadap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri. China telah menegaskan niatnya untuk menyatukan kembali Taiwan dengan daratan China, bahkan dengan paksa jika diperlukan. Situasi ini membutuhkan pemantauan yang cermat karena dapat berdampak signifikan pada hubungan antara China, Kuba, dan AS. Kedua belah pihak harus mempertimbangkan implikasi strategis dan keamanan dari perkembangan ini. Kepentingan Amerika Serikat dalam menjaga keamanan nasional dan kepentingan strategis di wilayah tersebut harus diimbangi dengan keinginan China meningkatkan kehadiran dan pengaruhnya di tingkat global. Kuba juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan dengan AS, mengingat pulau tersebut berdekatan dengan pantai Amerika Serikat. Juru bicara Gedung Putih John Kirby telah menyatakan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap laporan yang menyebut Kuba menjadi markas mata-mata China. Kirby juga mengakui hubungan bilateral antara AS dan China saat ini sedang tegang. Namun Presiden Joe Biden berkomitmen untuk menjaga jalur komunikasi terbuka. Laporan dari Wall Street Journal pada pekan lalu mengungkap pejabat AS yang memilih untuk tetap anonim mengidentifikasi adanya upaya mata-mata baru yang dilakukan China di Kuba. Daniel Hoffman, mantan perwira senior Badan Intelijen Pusat AS atau CIA, mengomentari jika fasilitas semacam itu dibangun, China kemungkinan akan menggunakan Kuba sebagai basis untuk melakukan kegiatan intelijen melawan AS.
Namun juga perlu dicatat, AS sendiri telah memiliki sejarah panjang dalam melakukan kegiatan mata-mata di wilayah dekat Cina. Taiwan telah digunakan sebagai pos untuk memantau Cina, dan AS sering melakukan penerbangan pesawat mata-mata di Laut Cina Selatan yang seringkali menimbulkan kemarahan dari pihak Cina. Taiwan bahkan telah mengakui mereka berbagi data intelijen enskripsi secara real-time dengan 5 negara anggota Five Eyes termasuk AS. Meskipun banyak pihak yang membantah laporan tentang kerjasama Cina-Kuba ini, Wall Street Journal menegaskan informasi mengenai perjanjian tersebut telah dikumpulkan selama beberapa minggu sebelum dipublikasikan dan dapat dipercaya. Sejak zaman Perang Dingin, Kuba telah lama diketahui sebagai sarang spionase dan kegiatan mata-mata yang mengganggu AS. Penting untuk dicatat, krisis rudal Kuba di tahun 1962 bermula dari penempatan senjata nuklir Soviet di Kuba. Saat itu, Uni Soviet membangun pangkalan mata-mata di Pulau Lourdes yang berada di selatan Havana dengan antena parabola yang menghadap ke arah AS. Namun pangkalan tersebut telah ditutup oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada awal tahun 2000-an. Pejabat AS menyatakan operasi mata-mata Cina di Kuba telah berlangsung sejak setidaknya tahun 2019. Hal ini merupakan bagian dari upaya global Cina meningkatkan kemampuan intelijen. Perkembangan ini menunjukkan perlunya kewaspadaan hubungan antara Cina, Kuba, dan AS. Semua pihak harus terbuka terhadap dialog dan memperhatikan implikasi strategis dan keamanan dari setiap langkah yang diambil. Hal itu akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan menghindari eskalasi yang tidak diinginkan di kawasan tersebut. Sampai saat ini, kedutaan Cina di Washington tidak menanggapi permintaan komentar soal laporan ini. Namun, Duta Besar Cina untuk Kuba, Ma Hui, justru membalikan pertanyaan bahwa AS lah yang kerap menguping atau memata-matai negaranya tanpa mengkonfirmasi rencana pembangunan fasilitas pengintai tersebut. Dunia tahu betul siapa yang justru kerajaan menguping, ucap Ma melalui kicauannya di Twitter. Dalam beberapa tahun terakhir, AS memang kerap menuding Cina terus berupaya melancarkan operasi mata-mata terhadap negaranya. Insiden paling baru ketika balon asing diduga balon pengintai Cina sempat terbang menyusuri sejumlah fasilitas militer AS pada Februari lalu. Cina mengakui balon itu milik pihak sipil, namun membantah diterbangkan untuk melakukan pengintaian. Kuba dan Cina memiliki kesamaan dalam ideologi komunisme dan tujuan negara, sehingga solidaritas dan hubungan yang baik lebih mudah terjalin. Amerika memiliki kekhawatiran khusus akan hubungan kerjasama dengan Cina dan Kuba. Berbagai upaya dilakukan oleh AS untuk menghalangi hal tersebut, karena apabila Cina dan Kuba saling mendukung dalam ekonomi dan militer, maka kekuatan AS pasti tersaingi. Dalam perspektif neorealisme yang dilakukan oleh AS merupakan upaya mempertahankan kekuatan, kekuasaan, dan kepentingan nasionalnya.